Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Tuhan boleh mampukan kami untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 63 ayat 3 yang berkata demikian. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Daud memiliki gaya hidup memandang Tuhan. Matanya tertuju kepada Tuhan dalam penyembahan. Oleh karena itulah Daud mengalami kekuatan dan kemuliaan Tuhan secara nyata, bukan sekedar teori. Hadirat Tuhan dimanifestasikan dalam hidupnya. Inilah yang menjadi kunci kemenangan Daud. Ketika barisan Israel yang dipimpin oleh Raja Saul berperang melawan Filistin, mereka menjadi sangat ketakutan di bawah ancaman seorang raksasa yang bernama Goliat. Tidak ada seorang pun yang berani menghadapi raksasa itu. Ketika Daud tiba di medan perang, membawa perbekalan makan untuk kakak-kakaknya, dia melihat raksasa itu tetapi tidak menjadi takut. Padahal ia masih sangat muda dan tidak terlatih secara militer. Daud hanya seorang penggembala kambing domba. Malahan Daud bernubuat tentang kematian Goliat sebelum ia melontarkan batunya ke arah Goliat. Daud dapat melihat kemenangan yang akan ia peroleh sebelum ia mengalaminya. Apa perbedaan antara Daud dengan Saul dan seluruh barisan Israel? Mereka menghadapi musuh dan situasi yang sama, tetapi hasilnya berbeda. Daud mengalami kemenangan, sementara Saul dan barisan Israel lari ketakutan. Perbedaannya adalah Saul dan barisan Israel membandingkan Goliat dengan diri mereka sendiri. Akibatnya mereka menjadi takut karena musuh terlihat lebih besar daripada mereka dan mustahil dikalahkan. Mata mereka tidak tertuju kepada Tuhan. Sementara Daud membandingkan Goliat dengan Tuhan. Dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 46 mengatakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hasilnya Daud melihat bahwa Tuhan lebih besar daripada Goliat, dan Tuhan telah menyerahkan Goliat ke dalam tangannya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Marilah kita mengembangkan gaya hidup memandang Tuhan. Kemenangan pasti akan kita alami. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini, kita melihat kembali kisah Daud dan Goliat.
kita menemukan pelajaran mendalam tentang bagaimana cara kita memandang persoalan hidup akan menentukan sikap dan hasil yang kita peroleh. Daud tidak melihat situasi dari kacamata manusia, melainkan dari sudut pandang surgawi. Ia tidak membandingkan kekuatan dirinya dengan Goliat, namun membandingkan Goliat dengan kuasa Tuhan yang hidup. Inilah kunci utama dari kemenangan Daud. Fokus dan pandangannya tidak tertuju pada masalah, tetapi tertuju kepada Allah yang Maha Kuasa. Ketika Saul dan barisan Israel fokus pada ancaman, mereka kehilangan iman dan semangat. Namun ketika Daud fokus kepada Tuhan, ia justru dipenuhi keberanian dan keyakinan penuh bahwa kemenangan sudah berada di tangannya, bahkan sebelum pertempuran dimulai. Sikap hati inilah yang perlu kita tiru, memiliki gaya hidup yang terus memandang kepada Tuhan, yang terus datang ke hadirat-Nya dalam penyembahan, dan mengandalkan kekuatan serta kemuliaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita pun dihadapkan dengan berbagai Goliat atau masalah besar, ketakutan, tantangan, pergumulan hidup yang tampaknya mustahil untuk dihadapi. Namun pertanyaannya adalah, kepada siapakah mata hati kita tertuju? Jika kita hanya memandang situasi dan membandingkan masalah dengan kemampuan diri kita sendiri, maka kita akan merasa lemah dan putus asa, seperti Saul dan tentaranya. Namun jika kita belajar seperti Daud, yang memandang kepada Tuhan dan membandingkan besarnya masalah dengan kebesaran Tuhan, maka iman kita akan bangkit dan kita akan dipenuhi dengan keberanian ilahi. Gaya hidup yang tertuju kepada Tuhan bukan hanya akan memberi kita kekuatan rohani, tetapi juga akan menghadirkan kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Kita akan mengalami bahwa Tuhan sungguh hidup, bekerja, dan menyatakan kuasa-Nya dengan cara yang ajaib dan tidak dapat diselami oleh pikiran manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu memandang kepada-Mu, bukan kepada besarnya masalah yang kami hadapi. Ajari kami untuk memiliki gaya hidup seperti Daud, yang senantiasa memandang kepada kekuatan dan kemuliaan-Mu, sehingga kami pun mengalami hadirat-Mu yang nyata dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya di tengah badai dan tantangan hidup, mata iman kami tetap tertuju kepada-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan,
dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.